Bab 372, Raja Iblis Kemarahan 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Cahaya bulan menghancurkan semua yang disentuhnya. Bahkan kekuatan gelap yang berusaha menghalangi cahaya bulan hancur berkeping-keping olehnya. Tapi hal yang sama berlaku untuk tubuh Yujin. Api mana yang menyala-nyala mencoba menahan cahaya bulan, tetapi cahaya bulan hanya melahap sumber perlawanan ini dan bersinar lebih menakutkan. Perasaan di lengan kiri Yujin, dari lengan bawahnya ke bawah, telah memudar. Itu belum diiris atau dihancurkan. Lengannya masih tergantung di bahunya, utuh sempurna. Dan meskipun perasaan di lengannya telah menjadi samar, itu tidak seperti dia tidak bisa menggerakkannya seperti yang dia inginkan. Namun, dia tidak bisa melepaskan gagangnya. Rasanya seperti jari-jarinya telah menjadi satu dengan pedang cahaya bulan. Sampai sekarang, dia telah mengayunkan pedang cahaya bulan dalam pertempuran berkali-kali, tapi ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Pedang itu berjalan liar, pedang cahaya bulan berada di luar kendalinya. Meskipun Yujin berusaha mati-matian untuk menahan mana, pedang cahaya bulan bertentangan dengan kehendak Yujin dan menyedot semua mana. Derita. Yujin merasakan sakit yang menyiksa seperti seseorang menggaruk bagian dalam tengkoraknya dengan kuku jari mereka. Ini berbahaya, pikiran ini memenuhi kepalanya. Dia belum pernah melihat pedang cahaya bulan menjadi liar seperti ini 300 tahun yang lalu. Meskipun cadangan mana Yujin begitu dalam sehingga sulit untuk menyentuh bagian bawah, jika dia mempertimbangkan kecepatan di mana pedang cahaya bulan menyerap mana, dia berisiko tinggi menipiskan mana. Selain itu, mana bukan satu-satunya masalah. Garis cahaya bulan yang perlahan merayap dari lengannya mencurigakan. Sepertinya dia secara bertahap terkikis. Apa-apaan ini? Yujin mengutuk dalam diam. Itu bagus bahwa itu pedang cahaya bulan telah tumbuh lebih kuat. Namun, sekarang dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Yujin masih bisa mengayunkan pedang sesuka hatinya, tetapi dia tidak bisa secara sadar mengendalikan aliran kekuatan yang melewatinya. Dia juga tidak bisa menarik cahaya bulan. Yah, dia tidak berniat menghentikan aliran kekuatan sejak awal. Mengabaikan rasa sakit, Yujin terus maju. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak punya pilihan selain terus membiarkan pedang cahaya bulan menjadi liar. Dalam situasi ini, di mana dia tidak tahu harus berbuat apa lagi, tidak ada pilihan lain selain itu. Krek-krek-kle. Ada lonjakan rasa sakit yang menyiksa, seperti ada sesuatu yang mencakar otaknya. Yujin mendengar suara statis di telinganya. Mungkinkah ini disebabkan oleh kekuatan gelap Furi? Meskipun kekuatan gelap tersebut saat ini sedang dicabik-cabik oleh pedang cahaya bulan. Kepala Yujin menjadi mendung. Dia menggigit bibirnya dengan keras untuk membangunkan dirinya, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit itu. Suara di telinganya berangsur-angsur berubah menjadi jeritan, dan sepertinya juga ada suara ombak yang datang dari suatu tempat di dekatnya. Kemudian terdengar raungan tumpul yang terdengar seperti sesuatu yang besar sedang runtuh. Di dalam kepalanya, sesuatu telah muncul, dan itu menyebar. Seluruh visinya diwarnai olehnya. Apa yang saya lihat? Kegelapan bahkan tanpa setitik cahaya. Mungkinkah langit itu? Yujin tidak tahu. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilihatnya. Itu terlalu gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Tidak, dia tidak bisa melihat. Ah, Yujin tersentak menyadari. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Di masa lalu, ketika Ariartel pertama kali mengukir mantra drakonik ke Akasha, Yujin pernah mencoba menggunakan mantra drakonik untuk menemukan keberadaan Vermont atau pecahan pedang cahaya bulan. Hal yang sama yang terjadi saat itu terjadi sekarang. Tidak, semuanya tidak persis sama seperti terakhir kali. Rasanya seperti dia perlahan-lahan semakin dekat untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak dapat dia dengar atau pahami saat itu. Kegelapan berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Yujin merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari bayangan warna ini. Tetapi pada titik tertentu, sebelum dia menyadarinya, dia tidak bisa lagi merasakan perasaan tidak menyenangkan itu. Yujin ditinggalkan dalam kehampaan ketiadaan. Satu-satunya hal yang Yujin saat ini bisa lihat adalah kekosongan total. Tidak ada carnage, tidak ada cruelty, dan tidak ada fury di sini. Tidak ada terang atau gelap. Raizakia telah melihat pedang cahaya bulan dan mengidentifikasinya sebagai pedang kehancuran. Itu berarti itu harus menjadi senjata Raja Iblis seperti tombak iblis dan palu pemusnahan. Dunia ini, kekosongan-kekosongan dan ketidakberadaan ini, adalah kehancuran itu sendiri. Tapi di tengah kekosongan kehancuran ini, Yujin melihat seseorang. Perlawanan tidak mungkin. Di depan sinar bulan itu, semua pertahanan yang didirikan Raja Iblis terkoyak. Itu tidak berguna bahkan ketika dia membangun kembali pertahanannya segera setelah mereka dirobohkan. Hal yang sama berlaku bahkan ketika dia menggunakan kekuatan Demoneye-nya sebagai pengganti kekuatan gelapnya. Tidak peduli berapa lusin atau bahkan ratusan kali dia memanggil materi gelap untuk memblokirnya, cahaya bulan menghancurkan segalanya hanya dengan satu lintasan. Pedang cahaya bulan. Iris berpikir putus asa. Tangannya yang dia pegang di depannya tersapu oleh cahaya dan menghilang. Regenerasinya semakin lambat. Ekspresi Raja Iblis berubah menjadi cemberut. Cahaya bulan itu mampu menghancurkan kekuatan gelap yang disentuhnya.
Pedang cahaya bulan tidak sekuat ini ketika Yujin pertama kali mulai menggunakannya, tetapi setelah api hitam itu diserap olehnya, itu bisa langsung membanjiri bahkan kekuatan gelap Raja Iblis. Aku didorong mundur. Iris berpikir tak percaya. Raja Iblis sepertiku. Dia tidak bisa menerimanya. Meskipun dia mengalaminya secara langsung, dia tidak bisa mempercayainya. Saat Raja Iblis mundur, dia melepaskan kekuatan gelapnya sekali lagi. Skrieh. Suara yang sangat tidak menyenangkan terdengar datang dari tepat di depan Raja Iblis. Bahkan saat Raja Iblis mengulurkan tangannya, seluruh iblisnya telah terhapus. Semuanya telah menghilang. Di mana-mana cahaya bulan menyapu, iblis tidak ada lagi, hanya menyisakan kehampaan. Raja Iblis bahkan tidak bisa menjerit pendek. Tubuhnya tersapu, hanya menyisakan kedua kakinya. Saat dia muncul kembali, Iris menghela napas, gak asap. Kehancuran totalnya bahkan berhasil menghentikan proses berpikir Raja Iblis. Kebangkitannya masih berhasil, tetapi mata Raja Iblis dibiarkan gemetar ketakutan. Yujin telah menjadi eksistensi yang bahkan Raja Iblis tidak bisa menolak. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi Grim Reaper yang tak henti-hentinya dan kejam. Wajah Yujin masih bisa terlihat samar-samar melalui sinar bulan yang berkilauan. Warna rambut abu-abunya, salah satu simbol klan hati singa, sangat mirip dengan cahaya bulan yang berasal dari tangan kirinya. Mata emasnya, tanpa jejak cahaya, juga menyerupai kekosongan yang dia ciptakan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, gumam Christina. Keadaan Yujin saat ini aneh. Itu tidak normal. Melihat ke atas dari tempat bertenggernya di atas boneka, Christina gemetar ketakutan saat dia menghapus jejak darah yang bocor dari sudut bibirnya. Cahaya pedang suci tidak bisa lagi dilihat. Saat ini, Yujin, yang mendorong kembali Raja Iblis melalui kekuatan luar biasa, tidak menunjukkan jejak identitasnya sebagai pahlawan. Meskipun Christina dan Anise telah mencoba beberapa kali untuk berbicara dengan kesadaran Yujin atau memberkatinya dengan mukjizat mereka, bahkan itu tidak berhasil. Sebaliknya, setiap kali salah satu upaya mereka gagal, Christina dan Anise terkena rasa sakit dari serangan balik. Kakak, haruskah kita sedikit lebih dekat? Christina dengan ragu-ragu melamar. Adas manis tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu untuk beberapa saat. Dalam semua pengalamannya, bahkan Anise belum pernah melihat pedang cahaya bulan menjadi liar seperti ini. Jika mereka mendekat, mereka mungkin juga tersapu oleh sinar bulan. Pertama-tama, cahaya pedang cahaya bulan tidak dapat membedakan antara teman dan musuh. Setiap kali Vermont menggunakan pedang cahaya bulan dalam pertempuran, hal yang paling diperhatikan teman-temannya bukanlah membantu Vermont tetapi sebaliknya tidak tersapu dalam serangan Vermont. Dalam pertempuran di mana pedang cahaya bulan memainkan peran kunci, Hamel adalah satu-satunya yang mampu berdiri di sisi Vermont dengan menekan celah sempit di antara serangan. Baiklah, Adas manis akhirnya memutuskan. Tapi Hamel, satu-satunya orang yang bisa menemukan celah dalam serangan pedang cahaya bulan, saat ini sedang terkikis oleh cahaya bulan. Jika cahaya, berkat, atau suara mereka tidak dapat mencapai dia, maka mereka hanya perlu mendekat. Tidak peduli betapa berbahayanya untuk lebih dekat dengan Hamel, itu mungkin tidak lebih berbahaya daripada situasi yang Hamel hadapi saat ini. Anise bertekad untuk menyelamatkan Hamel bahkan jika sesuatu terjadi padanya. 8 sayapnya mengepak, dan orang suci, yang telah berdiri tak bergerak di atas boneka sejak pertempuran dimulai, akhirnya terbang ke langit. Ini mirip, pikir Sienna dengan gigi terkatup saat dia juga terbang ke depan. Dia sudah mencoba merapal mantra pada Yujin puluhan kali. Namun, tidak satu pun dari mereka bekerja dengan baik. Bahkan dengan lubang abadi, atau Dragon Heart Frost, dia tidak bisa mencapai kedalaman cahaya bulan itu. Sienna mengoreksi dirinya sendiri, tidak, itu tidak hanya mirip. Persis sama. Sienna teringat Vermont dari makam Hamel. Saat itu, Vermont tidak menggunakan pedang cahaya bulan. Dia juga belum terbungkus dalam cahaya bulan yang tidak menyenangkan seperti Yujin sekarang. Namun, Sienna mendapat perasaan yang sama dari Yujin saat ini yang dia rasakan dari Vermont di makam. Meskipun itu Vermont, dia mendapat kesan yang tidak dapat dijelaskan bahwa itu bukan Vermont yang dia kenal. Hal yang sama berlaku untuk Yujin saat ini. Melalui transformasi bertahap, Yujin memasuki keadaan aneh yang sama. Mereka tidak bisa meninggalkan Yujin seperti ini. Dia tampaknya belum melewati batas, tetapi jika dia melangkah sedikit lebih jauh, dia mungkin akan benar-benar ditelan oleh sinar bulan. Jika itu terjadi, rasanya Yujin akan menjadi sesuatu selain Yujin. Rasanya seolah-olah Yujin atau Hamel yang Sienna tahu akan menghilang. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Mantranya tidak bekerja. Juga akan sulit untuk lebih dekat dengannya daripada ini. Apa yang harus mereka lakukan? Persiapan apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka korbankan untuk menahan pedang cahaya bulan yang menjadi liar? Kriek. Dalam situasi yang mengerikan ini, bukan dewa yang membuat langkah pertama untuk membantu mereka. Di langit gelap di atas apa yang tersisa dari iblis, sebuah lubang kecil terbuka, dan rantai melesat keluar darinya. Ekspresi Sienna dan Christina menunjukkan keterkejutan melihat pemandangan ini, dan Anise menjerit tanpa disengaja. Dari 300 tahun yang lalu sampai sekarang, hanya ada satu orang yang bisa diwakili oleh rantai seperti itu. Raja Iblis Penahanan. Tapi mengapa? Tidak ada yang bisa membuat tebakan yang jelas tentang alasannya muncul di sini.
Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis Fury, yang berada dalam situasi putus asa sebelum kedatangannya. Kebangkitannya tidak bisa lagi bekerja seperti yang dia inginkan. Bagian dalam perutnya terasa kembung dan tidak nyaman seolah-olah penuh dengan cacing yang menggeliat, dan kepalanya juga penuh dengan pikiran yang tidak ingin dia akui. Iris merasa seperti dia mungkin dikalahkan jika hal-hal terus seperti ini. Firasat kematiannya sendiri secara bertahap menjadi lebih kuat. Haruskah dia mencoba melarikan diri? Meskipun Iris tidak benar-benar ingin menghabiskan waktu untuk pemikiran seperti itu, dia telah didorong ke titik di mana dia perlu mempertimbangkan gagasan itu. Ketika lubang itu muncul, Iris tersentak, Raja Iblis Penahanan. Tepat pada saat cahaya bulan yang mengerikan dan tidak menyenangkan itu hendak menelan Raja Iblis Kemarahan, rantainya telah menembus sinar bulan. Tapi Raja Iblis Kemarahan tidak bisa mengerti, mengapa rantai seperti itu muncul. Untuk tujuan apa Raja Iblis Penahanan, yang sebelumnya menyatakan dirinya sebagai pengamat yang lengkap, harus ikut campur dalam pertempuran mereka. Apakah itu? Mata Iris bergetar. Rantai yang menembus sinar bulan menarik diri dari Raja Iblis Kemarahan dan kemudian membungkus diri di sekitar Yujin, yang masih terkikis oleh sinar bulan. Untuk menyelamatkanku, Iris tidak bisa membantu tetapi memiliki pemikiran seperti itu. Jika, secara hipotetis, pertempuran berlanjut, dan jika dia benar-benar ditelan oleh cahaya bulan dan tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri, jika kekuatan gelapnya berulang kali terhapus, dan bahkan keabadiannya sebagai Raja Iblis diuji hingga batasnya, cahaya bulan itu mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk akhirnya membunuh Raja Iblis Kemarahan. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Namun, sekarang rantai penahanan telah muncul, situasinya telah berubah. Pedang cahaya bulan yang tidak terkendali telah ditangkap oleh rantai dan ditundukkan. Cahaya mematikan yang bahkan membuat Raja Iblis gemetar ketakutan sedang padam. Ini jelas merupakan kesempatan Iris untuk membalikkan keadaan. Raja Iblis Kemarahan mengulurkan tangannya ke arah Yujin, yang diikat oleh rantai. Ruoar. Masa kekuatan gelap terkonsentrasi ditembakkan seperti bola meriam. Tidak, Sienna berteriak. Bagi Sienna, menyelamatkan Yujin adalah masalah yang lebih kritis dan mendesak daripada mencoba memahami situasi saat ini. Boom! Mantra Sienna bertabrakan dengan bola meriam kekuatan gelap. Rambut Yujin, yang sedikit acak-acakan, bergetar saat dia terjebak dalam radius ledakan. Terjerat oleh rantai, Yujin tergantung di udara dengan lemas. Kesadarannya masih terperangkap dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh Destruction. Pedang cahaya bulan juga berhenti memancarkan cahaya bulannya. Minggir, Iris mendesis. Raja Iblis takut Yujin membuka kembali matanya. Dia juga tidak ingin memberi Moonlight Sword kesempatan untuk mulai memancarkan cahaya bulannya sekali lagi. Dia merasakan lonjakan kemarahan naik ke arah Raja Iblis Penahanan. Apa sih yang dia lakukan sekarang? Jika penahanan akan mengikat Yujin dengan rantainya, dia seharusnya membunuh Yujin begitu dia selesai menahan pahlawan. Mengapa dia membiarkan Yujin terikat? Apakah dia menyerahkannya padaku untuk membunuh pahlawan? Iris bertanya. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Kekuatan ilahi Sein terus mengikis kekuatan gelapnya sendiri, dan Sienna dan Yujin juga berhasil langsung membunuhnya beberapa kali sekarang. Dan yang paling penting, terlalu banyak kekuatan gelapnya telah dikonsumsi oleh pedang cahaya bulan yang tidak terkendali. Sosok Yujin, yang masih terbungkus rantai, perlahan-lahan tumbuh semakin jauh. Kesibukan mantra putus asa Sienna juga membatasi tindakan Raja Iblis. Itu tidak cukup, pikir Iris saat dia perlahan didorong mundur. Dia tidak cukup kuat, dia tidak memiliki kekuatan gelap yang cukup, dan dia tidak cukup ditakuti. Ini adalah iblisnya, medan perang di mana Raja Iblis harus memerintah dan dianggap dengan teror, tetapi dia tidak cukup takut. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di dalam kepala Raja Iblis. Karena itu masalahnya, Iris tidak punya pilihan selain mengambil semuanya kembali. Dengan ini, maksudnya kekuatan gelap yang dia berikan kepada bawahannya. Kebetulan jumlahnya cukup besar, jadi jika dia mengingat semua kekuatan itu, dia akan bisa mengisi kembali cadangan kekuatannya yang saat ini kurang. Semua pengikutnya mungkin mati karena itu, tapi... Maafkan aku, Raja Iblis meminta maaf dengan suara gemetar. Dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menang. Perintah Raja Iblis diteruskan ke semua Dark Elf yang berhasil bertahan hidup sejauh ini. Tidak satu pun dari mereka membenci Raja Iblis untuk ini. Sebaliknya, mereka semua merasakan sukacita saat mereka merobek hati mereka sendiri. Demi Raja Iblis yang mereka layani, demi kemenangan Raja Iblis mereka akan mengorbankan hidup mereka untuk Fury. Sebagai bawahan langsung Raja Iblis, tidak ada kematian yang lebih mulia dari ini. Rip. Lusinan Dark Elf yang tersisa semuanya merobek hati mereka sendiri. Gerakan bersatu tunggal ini terjadi di seluruh dunia iblis. Bukan hanya para Dark Elf yang bunuh diri. Para perompak, yang telah kehilangan identitas manusia mereka dan telah menjadi gumpalan kekuatan gelap belaka, dan bahkan monster raksasa yang terdiri dari ratusan atau ribuan mayat, semuanya berhenti berkelahi dan merobek hati mereka sendiri. Itu adalah pemandangan yang nyata dan menakutkan. Adegan ini, dengan semua pengikut Raja Iblis menawarkan hati mereka serempak, dibentuk menjadi satu ritual besar yang mengukir teror yang tak dapat dijelaskan ke dalam pikiran semua orang yang melihatnya.
Ini suatu kehormatan, Sepia, yang telah melayani Iris selama 300 tahun terakhir, menggumamkan kata-kata terakhir ini sambil tersenyum. Saat dia selesai berbicara, Sepia pecah menjadi abu hitam dan menghilang. Set. Angin puyuh hitam berkumpul di sekitar Raja Iblis. Mantra Siena, yang telah menghancurkan tubuh Raja Iblis, membeku di tempatnya. Segera, mantra itu terhapus. Darah mengalir deras dari hidung dan bibir Siena saat dia terkena serangan balik kekuatan gelap. Christina, yang telah memfokuskan kekuatan sucinya ke rantai, mulai merasakan sakit kepala yang memusingkan. Dia mengulurkan tangan langsung dengan tangan kirinya, yang telah diukir dengan stigmata, tetapi rantai itu menolak untuk menghilang. Tidak peduli berapa banyak dia meminta keajaiban, membacakan doa, dan memanggil namanya, Christina tidak dapat menghubungi Eugene. Dia juga tidak bisa fokus melanjutkan usahanya lebih lama lagi. Kekuatan gelap Raja Iblis Fury sudah mulai menyerang Siena. 8 sayap Christina mengepak sekali lagi. Christina dan Anise mengulurkan tangan ke arah Siena. Siena juga tidak lebih dekat dengan Raja Iblis dan malah mundur selangkah. Cahaya keajaiban menyala, hanya untuk segera redup. Kemudian, dunia menjadi gelap selama beberapa saat. Selama beberapa saat hening itu, satu-satunya suara adalah rantai yang bergerak. Tubuh Eugene dibawa jauh seolah-olah untuk melindunginya dari badai yang akan datang. Anise adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Dia terus mengepakkan sayapnya menggantikan Christina, yang telah kehilangan kesadaran. Dia menyaksikan Eugene diseret oleh rantai terbang. Tapi mengapa? Anise bertanya-tanya. Ketika dunia menjadi gelap selama beberapa saat itu, Anise telah melihat bagaimana rantai itu bergerak. Serangan yang dilakukan oleh kekuatan gelap Raja Iblis Fury belum bisa melewati rantai itu. Dia tidak tahu alasan mereka melakukannya, tetapi rantai penahanan telah melindungi Eugene. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Adas manis berpikir dengan sedih. Jika rantai penahanan tidak muncul, pedang cahaya bulan yang tidak terkendali mungkin bisa membunuh Raja Iblis Kemarahan. Tapi dalam kasus itu, keberadaan Eugene sendiri mungkin telah hilang di bawah sinar bulan dan terhapus secara permanen. Namun, karena intervensi rantai penahanan, nyawa Raja Iblis Fury telah diselamatkan. Demikian juga, Eugene juga telah dibebaskan dari kendali cahaya bulan. Apakah itu simpati, keingintahuan, apapun itu, ini tampaknya tidak wajar bagi Raja Iblis Penahanan, Anise merenung khawatir. Konon, yang jelas Raja Iblis Penahanan telah menyelamatkan Eugene. Bahkan sekarang, rantai-rantai itu memindahkan Eugene keluar dari zona bahaya. Adas manis menyaksikan disertai dengan hilangnya rantai, Eugene dijatuhkan ke kapal lain. Bagaimana dengan Eugene? Siena bertanya begitu dia bangun. Dia aman, jawab Anise, meraih bahu Siena. Kekuatan ilahi yang meresap melalui sentuhannya benar-benar memulihkan semua luka Siena. Keduanya perlahan turun dari langit untuk mendarat di De La Versia. Akhir sudah di depan mata, kata Siena, hanya untuk tertawa tanpa sadar pada kata-katanya sendiri. Ini lebih cepat dari yang saya kira. Itu benar, Anise setuju. Dalam skenario terburuk, saya pikir kita mungkin harus bertarung selama beberapa hari lagi. Jangan lengah, Siena memperingatkannya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang harus kamu katakan? Anise terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Mengencangkan cengkeramannya pada gagang cambuknya, Anise menatap lurus ke depan pada lawan mereka. Boom! Semua kekuatan gelap akhirnya bersatu kembali menjadi satu. Raja Iblis Kemarahan menyeka air mata darah yang mengalir dari matanya dengan punggung tangannya. Di mana Eugene? Bukan, Hamel, sang pahlawan. Prioritas pertama Raja Iblis adalah menemukan pahlawan dan membunuhnya, tetapi bola besi yang terbang di wajahnya menarik perhatian Raja Iblis. Menurutmu di mana kamu mencari? Adas manis mengejek. Bola besi itu tidak bisa membuka kepala Raja Iblis. Meskipun telah dikemas penuh dengan kekuatan suci, kekuatan gelap Raja Iblis berhasil menangkap bola besi di udara. Anise menarik rantai panjang cambuknya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Raja Iblis Kemarahan." Situasi telah berubah sekali lagi. Raja Iblis Fury telah berhasil mengisi ulang cadangan kekuatan gelapnya dengan memaksa semua bawahannya untuk bunuh diri. Teror bahwa tindakan ini telah menyebar di antara semua orang di sini hanya meningkatkan kekuatan Raja Iblis. Namun, bahkan dengan itu tidak berarti Raja Iblis Fury sekuat ketika mereka pertama kali bertemu dengannya. Raja Iblis muda ini sekuat Fury sebelumnya sejak awal, dan dia terus tumbuh lebih kuat sepanjang pertempuran. Tapi itu telah mencapai batasnya, dan sekarang kekuatannya memudar. Jika dia tidak terbunuh dan berhasil selamat dari pertempuran laut ini, Iris masih bisa menjadi api yang tak terbendung, tetapi jika mereka bisa membunuhnya di sini, dia hanya akan menjadi tumpukan abu yang tidak berharga. Musuhmu bukan hanya pahlawan, Anise mengingatkannya dengan tenang. Dari orang-orang yang berhasil selamat dari pertempuran sejauh ini, masih ada orang-orang yang tidak diatasi oleh teror Raja Iblis. Bahkan ketika mereka merasakan terornya, orang-orang ini masih memilih untuk bertarung, melangkah maju untuk menemuinya. Raja Iblis Fury tertawa terbahak-bahak. Banyak orang sepertinya berkumpul di depannya, yang sekarang sendirian setelah memerintahkan pengikutnya sendiri untuk bunuh diri. Betapa tidak pentingnya, betapa penuh kebencian. Dia ingin membunuh mereka semua, masing-masing dan setiap dari mereka.
Raja Iblis merobek rambutnya saat dia meludahkan, sepertinya kamu ingin mengulur waktu untuk itu kembali. Raja Iblis hendak menyebut nama Hamel, hanya untuk menelannya kembali. Dia merasa bahwa itu jika dia akhirnya menyebut namanya, moral musuh mungkin akan pulih. Sekarang dia sendirian, dia harus bertarung lebih cerdas. Karena kekuatan Raja Iblis diberdayakan oleh teror yang dia inspirasikan, dia tidak bisa memberi mereka alasan untuk menghilangkan rasa takut mereka. Baiklah kalau begitu, ejek Iris. Dan sangat mudah baginya untuk menabur lebih banyak teror di antara mereka. Iris mengundang mereka, datanglah padaku jika kamu memiliki keinginan mati. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuat tampilan dengan membunuh salah satu dari mereka. Apakah itu manusia atau peri, jika seseorang melihat seseorang yang dikenalnya, atau bahkan seseorang yang tidak dikenalnya, mati tepat di depan mereka, itu akan membuat seseorang ketakutan. Raja Iblis tidak berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bahkan sekarang. Tidak peduli berapa banyak lawannya melebihi jumlah dia, sejumlah manusia tidak signifikan di depan kekuatan Raja Iblis. Selama dia secara brutal membantai salah satu nomor mereka sebagai contoh bagi yang lain, tekad di wajah mereka akan dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Genosida surga, sebuah suara pelan terdengar. Bentuk takdir. Selama pertempuran hari ini, Charmaine tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Ini karena dia tidak pernah merasa cukup santai untuk melakukan ritual khusus miliknya. Hal yang sama berlaku bahkan sekarang. Apakah itu situasinya atau emosinya sendiri, Charmaine tidak bisa kehilangan kendali. Tapi itu bahkan lebih banyak alasan mengapa Charmaine merasa bahwa dia harus bertindak seperti dia, biasanya, dan menyatakan nama genosida surganya saat mengumumkan bentuk takdir. Di depan Raja Iblis, hati singa tidak boleh membiarkan diri mereka merasa takut. Mereka juga tidak bisa membiarkan diri mereka ragu atau goyah. Untuk semua orang di sini, mereka harus bertindak sebagai contoh. Untuk berpikir bahwa itu seseorang benar-benar akan melangkah maju tanpa ragu-ragu sambil menyatakan nama bodoh seperti itu. Untuk sesaat, tindakan Charmaine telah berhasil membingungkan bahkan Raja Iblis. Pelacur gila, Raja Iblis mengutuk, bibirnya menyeringai-menyeringai saat dia mengangkat tangannya ke arah Charmaine. Jika Charmaine sangat ingin mati, Iris akan mengabulkan keinginannya. Kembali ketika mereka pertama kali bertemu di Kill, Charmaine mungkin menjadi lawan yang tangguh baginya, tapi sekarang dia telah menjadi Raja Iblis. Dentingan. Ekspresi Raja Iblis kusut menjadi cemberut. Sebuah panah terbang ke arahnya dari jauh. Meskipun bahkan tidak berhasil menyentuhnya, Raja Iblis masih marah karena seseorang berani mencoba menembaknya. Tentu saja, Ivik yang telah melonggarkan panah. Aku pasti gila, pikir Ivik dalam hati. Karena situasinya tidak terlihat baik, bukankah lebih baik diam saja? Bahkan saat dia merasakan penyesalan seperti itu, Ivik menancapkan panah lain ke tali busurnya. Dia tidak punya pilihan selain terus menembak. Pahlawan muda itu sudah bekerja sangat keras. Orang suci, yang mengacungkan cambuknya dengan lengan rampingnya, telah memblokir kemajuan Raja Iblis. Dan Charmaine, yang sangat dia hormati, juga pergi menemui Raja Iblis. Dalam keadaan seperti itu, Ivik tidak bisa menahan napas dan tetap diam. Rating. Dengan napas dalam-dalam, Sienna naik ke udara. Mengelilingi dirinya dengan beberapa bidang yang berbeda, Sienna memelototi Raja Iblis. Payudara. Dengan setiap langkah yang diambil Raja Iblis, Laversia bergetar. Namun, kapal menolak untuk tenggelam. Sihir Sienna menahan Laversia bersama-sama dengan kuat. Kamu pikir kamu siapa, mencoba memerintahkan kami berkeliling. Sienna meludah saat dia memelototi Raja Iblis dengan mata merah.